Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita kembali dimungkinkan untuk bersama-sama bersekutu, baik kita yang hadir pada saat ini pun bagi saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini, khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir yang berasal dari jemaat lain, bagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang membutuhkan informasi pelayanan, silakan menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja atau melalui majelis gereja dan koordinator di kelompok masing-masing. Adapun penekanan warta jemaat pada hari ini, bahwa ibadah yang kita laksanakan pada hari ini 5 kali ibadah, khususnya hari ini karena ada peneguhan majelis gereja yang terpilih. Dan untuk minggu depan akan dilaksanakan 2 kali ibadah. Kita bisa melihat informasinya pada warta jemaat. Pelayanan pemberkatan nikah pada poin yang ke-15. Yang pertama, Saudara Putu Werianto, Eskom, anak dari Bapak Inyoman Wenten dan Ibu Penatua Rina Siampa, dengan Saudari Abriani Indra SE, anak dari Bapak Daniel Bali, SPD, dan Ibu Dorcas, akan dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2021 pada pukul 9 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Katolik St. Michael di Palopo, dan resepsi pernikahan pada hari yang sama pukul 12 WITA sampai selesai di Balai Rasdiana Center, Palopo. Yang kedua, pasangan Saudari Yani Tikutondok, SPD, bersama dengan Saudara Gusrianto Toding, SPD. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Januari 2021 pada pukul 9 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Dan resepsi pernikahan pada hari yang sama pada pukul 11 WITA sampai selesai di rumah Tongkonan Buntu Baatan. Yang ketiga, pasangan dari Saudara Afner Pasang, SPD, bersama dengan Saudari Margareta Pabara. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021 pada pukul 11 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Pauk Wawondula, Luwu Timur, dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 16 WITA sampai selesai di rumah kediaman mempelai perempuan. Yang keempat, pasangan dari Saudari Natalia Tandiri, SPD, bersama dengan Saudara Nikola Jes, SH. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari 2021 pada pukul 9 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Dan resepsi pernikahan pada hari yang sama pada pukul 11.30 WITA sampai selesai di Gedung Vandelo Street. Poin yang ke-16, ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Yakob Nari di kelompok pelayanan 6 akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 pada pukul 16.30 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Berita duka cita pada poin yang ke-17. Telah meninggal dunia Ibu Marta Sesa atau Nenek Heru pada hari Minggu 3 Januari 2021 di rumah kediaman
Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 1 di belakang Rumah Sakit Elim Rantepao. Dan juga berita duka cita telah meninggal Ibu Christina Arung, orang tua dari Ibu Agustina Arung atau Nenek Arung, pada hari Minggu 17 Januari 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka cita yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-18, pundi khusus pada hari ini diperuntukkan kepada korban gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao, atas partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan. Saat ini dengan penuh harapan, kita berhimpun bersama-sama dalam satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, adalah tema yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan peri hidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksudkan adalah Ibu Meske Pangemanan, Bapak Domingus, Bapak RS Abraham Umbas, Bapak Thomas Rataba, Bapak Yakobus Parinding, Bapak Martin Tetudang, Bapak Agustinus Malisan, Bapak Jisan Pakilaran, Bapak Nurdin Parenden Pasoloran, Ibu Jenny Sinda, Bapak Hiskia, Ibu Tabita Tasik, Ibu Adriati Arjana Toban, Ibu Saptawani Butu. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan juga. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Tentang penatua, bertugas untuk melayani jemaat bersama-sama dengan gembala dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Pak biasa budaki nami sa bangaseri tautongan. Ini kadang-kadang juga menjadi soal. Tentang diaken, pengangkatan diaken dapat dibaca dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 sampai ayat 7. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Rupanya ya diaken orang yang terkenal baik. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga
sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diperkenankan untuk merayakan hari Minggu, masih diperkenankan juga menjalani kehidupan ini, walaupun kita sedang dalam banyak pergumulan, entah yang kita alami sendiri maupun bergumul dengan apa yang dialami oleh sesama kita di berbagai tempat. Tetapi sekaligus pula kita menyaksikan kehidupan ini sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita terus membuka hidup kita di hadapan Allah. Nakua tu pemasmur nakua ditandai raka. Kita tidak tahu dalam perjalanan kehidupan kita entah melalui tutur kata, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan Roh Kudus. Dan kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati dan dengan penyesalan, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai para pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intergerejawi yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasuli yang telah dikaruniakan? Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, Allah meneguhkan kembali anugerah-Nya bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Satu Korintus 6 ayat 17 dan 18 menjadi petunjuk baru untuk kita hari ini dan untuk menjalani kehidupan kita satu pekan ke depan. Tetapi siapakah yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap orang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Allah melalui Mazmur berbalasan. Dari Mazmur 139,
ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian-bagian Alkitab yang hari ini untuk menjadi perenungan kita, bahkan menjadi perenungan kita 1 minggu ke depan melalui tema-tema harian yang dituangkan dalam renungan harian Toraya. Ya, karena tema mingguan itu kita tak terjemahkan lagi dalam tema-tema harian dalam renungan harian Toraya. Untuk bacaan yang kedua, ya tadi sudah ada Mazmur 139, yang kedua 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 21, kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Dan dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Baik, kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kami percaya, ya Roh Kudus, bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang memanggil kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan hari ini Engkau panggil lagi kami, menunjukkan panggilan-Mu kepada kami melalui persekutuan dalam kami merayakan hari Minggu. Kami merayakan hari Minggu sebagai hari kemenangan Tuhan, yang juga telah dianugerahkan menjadi kemenangan kami ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Juga kami merayakan hari Minggu sebagai kesempatan untuk kami menyatakan persekutuan kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan sekaligus melalui persekutuan ini, Engkau membuka waktu bagi kami untuk kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhan, inilah kami yang sedang bersekutu menyembah-Mu, berkati dan kuduskanlah persekutuan kami. Dan jadikanlah persekutuan ini, ibadah ini, menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan melalui ibadah ini, Tuhan meneguhkan kami di dalam iman untuk kami menjalani kehidupan selanjutnya yang Tuhan masih anugerahkan. Dalam tatanan liturgi kami, tiba waktunya untuk kami membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan hikmat sorgawi, sehingga kami dapat memahami firman ini menurut kehendak-Mu.
Berbicaralah, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo
sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Pembacaan yang kedua dari Pertama Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk membangkitkan Tuhan. Akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dengan demikian, kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Demikian Injil Kristus. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga puang. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, tak siapa na lambat banget ya kayak di kuas selamat tahun baru leh. Sahabat tak siapa na pura bulan misa. Selamat tahun baru dan selamat untuk segala anugerah Tuhan. Teristimewa hari ini kita menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini akan diteguhkan menjadi pejabat-pejabat khusus sebagai pekerja-pekerja dalam kebun anggur Tuhan. Dan tentu kita semua yakin bahwa semua ini terjadi karena Tuhan yang berkenan untuk kita, untuk jemaatnya, memilih orang-orang yang akan diberi tanggung jawab melayani jemaatnya. Dan hari ini kita akan dituntun oleh tema bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Lobok lan pantarana kena puang. Lobok lan pantarana kena puang. Bapak Ibu saudara-saudara, biasa den dirangi na pokada tahu. Ketika dia melihat seseorang yang punya wibawa, kina, bijaksana, dan seterusnya, lalu nakua mimpokada ikua nakua nang senga temai to diloloan kada sia nang lain tu to ditarana kabisara nang senga tu to diloloan kada sia nang lain tu to ditarana kabisara. Ya diloloan itu diasuh. Ya. Jadi diloloan kada artinya memang ya kada yang dimaksudkan di situ ialah pesan-pesan. Entah itu pesan-pesan moral, pesan-pesan aluk atau agama. Ya. Saya masih mengingat karena kulambi patu nenekku ketika dia memberikan nasihat kepada cucunya sabak si kapua moto tuan anak. Di sana sangat banyak pesan. Pesan-pesan moral, pesan-pesan etika dan seterusnya, ya. Banyak sekali pesan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran. Dan itu setiap saat disampaikan dan berulang-ulang. Ketika dia melihat terjadi kesalahan-kesalahan, tak naden ma'adin mak kada susi bang to. Ketika dia sedang duduk naden lendu dondo bang, kampai mito dako batu mangka ki kumande ditambai muki ito.
apa ini atau mulendu bang mesio kota saya mekatabe. Ya. Itu di sana mekatabe di poperinding itu limanta. Jadi tangan dia misalnya mekatabe itu dirinding. Ya. Artinya bagaimana kita lewat dan menghargai orang yang ada di situ. Betul-betul syarat dengan pesan. Nah oleh karena itu yang den tosusi tomati di tiro biasa naku mentemi to manarang makada naku nang senga tu to dinanan kada. Nang senga tu to diloluan bisara. Ya. Dan harusnya ketika kita mendengar itu kita harus menganggapnya sebagai sebuah teguran. Jika kita memang memahami kumua apa ratu di sana to di loluan kada, sia di taranak bisara. Jadi di loluan kada di taranak bisara adalah orang-orang yang memang sejak awal dituntun, dibimbing dan seterusnya. Pasti senga. Payan na nangatain nabi dibimbing lain pasti senga-senga. Ya, jadi pasti senga. Payan na na dipanundulen pasti senga-senga. Oh. Jadi si sengaran ke dikui nang senga na senga oke dikua nang senga-senga. Kena to taebangan na dinanan kada. Nang senga-senga kita ebangan to taebangan na diloluan bisara. Taebangan na masipa. Taebangan na melo lelianna dan seterusnya. Jadi dengan demikian yang dimaksudkan kada atau bisara di sini ialah menyangkut soal nasihat. Yang tadi saya sudah katakan nasihat atau bisara itu entah itu soal etika, soal moral dan setiap orang tua dulu-dulu ketika dia memberikan nasihat selalu diakhiri dengan aluk agama. Kumuayatu mintu natopia tiga rontok nasangalan aluk. Aluk itu agama. Artinya bahwa mereka juga sangat memahami ajaran agama itu adalah yang terpenting. Karena dengan ajaran agama segala yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawab termasuk pesiparan-pesiparan akan berjalan, bisa dijalani dan bisa dilakukan dengan baik. Ya. Sabab bisa mengasia na sanga tahu kina akan mau ki ke bengki iseng tahu supaya na puji-puji ki tahu. Pata oya na sanga itu raya kakinan to bahwa kita membayar atau menyewa orang karena kita ingin untuk dipuja-puja. Biasa bang kemale ki rombongan kianu dan jo pabanuan tadi ni maalingka melo-melo bang apa penteng kata payan ada molan rombongan na disinggi imo matinggilu mo dikuatiro mitu totongan dan seterusnya narandu mama kadet tendetten seng mulumingka nala mulamai kantong na to tu HP si atole na to na tangke takalan to kititodomi tak na ya nasanga kakinan to raya to. Nah saya kira dari 4 bacaan kita hari ini juga bercerita tentang hal itu. Mazmur 139 tadi, di situ pemazmur memberikan kesaksian tentang pengalamannya sebagai seorang yang terus-menerus bersahabat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia berkesimpulan kumoya pole naden tontong banget tuo. Hidup bersama dengan Tuhan, terus bertumbuh dengan Tuhan. Maka dia selalu merasakan bahwa ternyata memang Tuhan itu tidak ada. Dia selalu merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada. Bahkan yang belum dipikir pun menurut kesaksian pemazmur Tuhan sudah tahu. Muilan na tanga aku nami tandai duka pole pun. Ini karena pengalaman pemazmur dalam kehidupannya terus menerus dalam hubungannya dengan Tuhan
sehingga dia dapat menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kumunang senga, nang senga tu tontong lumingka sisola puang. Nang senga tu lobo lan pantarana kana puang. Karena dengan demikian apapun yang kita hadapi, di sana kita selalu membuktikan bahwa ternyata kita tidak sendiri. Bahkan aku tom apu di lana atau oliang, aku di dalam dunia orang mati sekalipun di sana engkau ada. Oh, nah kita lenduk ke joto tinggal kau tinggal kaburu na karang abulunta. Di dalam dunia orang mati pun engkau ada. Bahwa dalam segala pergumulan kehidupan pemazmur, bahkan ketika dia terancam maut, karena hubungannya dengan Tuhan tetap kuat dan di situ dia tetap menyaksikan kumoyo tak rana tampe na apu Tua. Nah disitulah pentingnya untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan karena ya mote. Kalau kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, yomi pangadaras saya, yomi male dituru. Yan ako mito indiomo to, maliomo ki ilako. Yan nakawa intau kandi te, mui naramba tu sakinta di kande, nakuwa kulepa-lepa abang hari. Kita tidak punya komitmen iman. Dan akhirnya kita kehilangan integritas. Ini pengalaman pemazmur. Ini pun juga menjadi pengingatan kepada orang-orang di Korintus. Nakua tu Rasul Paulus nakomba mikua lama toto. Ketika dia menyaksikan ya orang-orang Kristen warga jemaat yang telah dibimbing, yang telah dibina, yang telah diajarkan, tapi ternyata dia tidak berubah-ubah. Buddha duka to sarani susito to temo di kuah sarani miki ipayan na din no mempoga apa na kata aku ki bombo tanga tama liang. Ya, mu imam ma aki di kuah pemali tu menulusau payan na din memilik kemelambi on na menulusau miki saba layo ki. Ya. Hidup kita ini tidak tenteram. Ya. Sabab anak kotoraya anak kuah di tanan-tanan lunak banget tu kapatonganan. Jadi kita hanya memiliki identitas kekristenan tetapi kita tidak bertumbuh di dalam prinsip-prinsip iman itu. Dan akhirnya ya ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan nota apa malilimbang kami ditiro karena kita sepertinya merasa bahwa ona bayakuman namote. Kira-kira seperti itu. Nah ini juga penting. Hari ini menjadi pergumulan juga kita sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang harus bunuh diri. Ya mungkin salah satunya karena dia merasa sendiri. Dia merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa ketika dia menghadapi pergumulan. Padahal Tuhan selalu ada. Dalam Ulangan pasal 13 kalau saya tidak salah. Keluaran. Di situ diingatkan mungkin 3 minggu yang lalu dibaca tentang itu. Mengingatkan bagaimana umat Israel diingatkan kembali bagaimana Tuhan ketika nenek moyang mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Di situ dikatakan pada siang hari Allah ada di depan mereka dengan tiang awan. Pada malam hari Allah ada di depan mereka dengan tiang api. Supaya umat itu dapat berjalan baik siang maupun malam. Dapat berjalan, dapat bertahan. Selalu memiliki semangat walaupun dia berjalan dalam malam hari. Mau inapit tu tangga ata. Tetapi apa yang terjadi kan? Ketika dia sedang berjalan, dia datang dia omo sidik ma apa ropo omo. Ini juga penyakit. Sedikit-sedikit ma apa ropo. Parrai lo ma minggu. Baik ada mau tahu tak anak terpilih majelis teno ko parra milo ma minggu. Ya. Nah sopi apa mau tahu melayo to, tapi ingat bahwa bukan hanya majelis gereja yang punya tanggung jawab ya.
dalam Markus pasal berapa itu dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Bahwa dalam diri kita ada tanggung jawab imam, mintuki imam nasang. Nah cuma memang ya dalam tatanan sistem kegerejaan kita, menurut Calvin bahwa dari antara jemaat dipilihlah orang-orang yang akan menata pelayanan itu. Jadi denni mani anggota jemaat masaki-saki ulunna, nata emo pena tua ba atu diaken ba atu pandita saya nak wae ko parami mas sambayang sabata ada sian epena. Padahal ba atu sanga banuan tar ka masaki. Naden ma telepon ta ada majelis. Ko dikua ko yo esa abar abang mo ko so ta ada majelis pas sambayangan ko. Takalan to kelea kami sau. Padahal kita ada di situ. Nah mereka-mereka ini, pendeta, penatua dan diaken yang disebut dengan majelis gereja adalah orang-orang yang memang, ya dalam tata gereja kita disebut sebagai pejabat khusus yang diberi tanggung jawab untuk menata kehidupan bergereja. Tapi soal hubungan kita dengan Tuhan, pertama-tama memang nang pribadinta. Karena itu memang penting sekali untuk selalu bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Nah, mengapa jemaat Korintus seperti itu ya? Seperti Israel tadi. Bahwa mereka sudah Kristen, mereka sudah mendengarkan Injil, tetapi mereka masih tetap terkungkung. Susi mau dipokadalan Pak Abasan Tanina. Bahwa mereka hidup bebas dan seterusnya. Ditegur na komindala engke. Sengemiraka kita enggak. Dan seterusnya. Tidak memang. Tapi memang itulah tugas pemberitaan Injil untuk memperlihatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita apa maksud Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi penting untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau nakui Rasul Paulus, da ami Pak Adi itu penan napuang. Bahwa bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Napo banua puang matua tu batang kalemi, napo banua puang matua tu katuami. Betapa sakitnya, betapa kecewanya Tuhan yang telah datang dan mengangkat kita dari kekelaman, dari kematian karena dosa. Para lu di Kurasumanga atau tetapi ternyata tontong mga pun kami morai hidup bebas. Padahal kita sudah dituntun, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu kita diingatkan dengan tema kita hari ini. Bacaan kita dari 1 Samuel saya kira jelas sekali di sana dalam kaitan dengan apa yang menjadi pendahuluan khotbah tadi. Saya nggak tuto di taranak kada. Mates saya mau Tuhan namanya kiana. Dia terus menerus berdoa sampai nasanga mau tahu to bombuan. Napo para gaimu mekaro-karo bang hanalo mas sambayang ana mates kemo ko. Oh. Namuyum bapa mukuatu. Panakwate. Dia terus berdoa. Karena dia tetap yakin bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki ya. Tidak ada yang mustahil. Takalantona ma'tambu dan seterusnya. Sebelum dia melahirkan anaknya, sebelum dia mengandung, sebelum dia melahirkan, dia menjanjikan itu. Kumo puang yang mika masih ala susito. Bahwa anak yang akan kulahirkan itu akan kuserahkan. Akan menjadi abdi Allah. Abdiel. Oh ya mototon nadadi mo, na disaraki mo tu Samuel, maka orang tuanya membawa dia ke Imam Eli untuk diajar. Saya kira ini penting sekali menjadi pergumulan kita sekarang ini Bapak Ibu. Ya dalam pembekalan majelis gereja saya mengatakan bahwa ini menjadi pergumulan kita bersama sekarang ini. Sangat penting untuk kita kembali mempertimbangkan bentuk-bentuk pelayanan yang mengarah kepada pembinaan keluarga. Budak kata pergumulan teh. Ya tadi saya sudah katakan soal bunuh diri sudah marak. Belum lagi dengan berbagai keprihatinan yang timbul akibat corona.
muncul di mana-mana bencana mapa adik teme solata jong lu mamuju sia apa toh pangkajene. Belum lagi pergumulan-pergumulan yang lain soal penataan bangsa dan negara ini. Keprihatinan kita terhadap kehidupan generasi kita. Maksud sama temi pialo mas sekolah si tamu gurunna karena pandemi ini. Sedangkan inde si tinguan gurunna lakon na bakto pasti amalena kalis kaya pisan ora katu. Lamela ada jawaban wan natakalanto ke buda mo ibu-ibu stres kutiro lan video na gara-gara kita tahu. Ya dendu kamu dikatupia menjadi korban karena doa nama sorron nadai. Takalan niam itu anak na lopa-lopa kayu saya lako menjadi korban. Oh. Banyak sekali yang harus menjadi pergumulan kita. Dan mungkin saja kita sudah melupakan betapa pentingnya mantaranak. Betapa pentingnya mantaranak itu yang diikuti dengan ya katu mantaranak totemo ya man nama tu yang penting moraisia niru susule. Kina kali aku tu anakku. Yana di bem modot lako satu rina momok. Disanga moganna atau. Padahal yang terpenting ialah bagaimana dalam mantaranak itu diikuti dengan ini. Bayangkan saja tadi dikatakan dalam 1 Samuel. Tuhan sudah bicara kepada Samuel, tapi karena dia belum diajar, belum dididik, belum dibimbing. Berkali-kali Tuhan tak pernah tandai kumua, gamaran na pole puang. Kan? Ini mengingatkan kita. Jadi umbai kuang tandai tu gamaran na puang ke tak na di pak petan dan len tu gamaran na puang. Dadi mui gamaran na mo puang saya na kuah bungkaran na aba abri kuang bai po opok. Nah, karena itu penting sekali untuk terus belajar dan membiasakan diri sehingga kita mengenal suara Tuhan itu. Baik kalandong omote, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan bagaimana bertumbuh, setialah membaca firman Tuhan, setialah dalam membangun hubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada, maka dalam pergumulan apapun, kata pemazmur tadi, kita akan selalu menyaksikan bahwa di sana Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Selama Allah Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam saat teduh, sekali lagi kita merenungkan betapa pentingnya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, lobok lan pantara kena puang, sehingga kita terus mengenal suara Tuhan, dan dengan demikian apapun pergumulan yang kita hadapi, karena kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu bersama dengan kita menjalani kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam peneguhan penatua dan diaken. Tugas penatua sebagai berikut: memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan,
menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu para penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh firman Tuhan, serta tekun dalam doa. Ketiga, bersama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, mengatur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang tersesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara bersedia menunaikan tugas penatua kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya dalam jabatan penatua, saya silakan untuk berdiri. 3 pertanyaan akan saya sampaikan untuk dijawab menjadi perjanjian Bapak Ibu dengan Tuhan atas tugas dan panggilan ini. Yang pertama, ini supaya dijawab serempak saja. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah jawab saudara? Apakah saudara yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh untuk melakukan tugas penatua dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari yang benar? Apakah jawab saudara? Apakah berjanji? Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk kembali. Adapun tugas diaken adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota jemaat dan untuk manusia. Para diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat, serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengunjungi warga jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Yang kedua, bersama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu para diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Dan supaya jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas ini, saya persilakan untuk berdiri dan menjawab 3 pertanyaan yang saya akan sampaikan untuk dijawab menjadi perjanjian kita dengan Tuhan. Silakan berdiri. Pertanyaan ini supaya dijawab bersama. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah jawab saudara? Apakah saudara yakin? Yang kedua,
mengaku ke engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja. Apakah jawab saudara, apakah saudara mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh untuk melakukan tugas diaken ini dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari yang benar? Apakah jawab saudara, apakah saudara berjanji? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk kembali. Maha besar Tuhan Bapa kita yang di surga, kiranya mengaruniai saudara-saudara rahmat-Nya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas penatua dan diaken untuk kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat, saya undang berdiri dan mohon berkat untuk hamba-hambanya yang hari ini akan melakukan sebagai penatua dan kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara setia dalam memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada kami. Saudara-saudara penatua, hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat, dan dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Bagi saudara-saudaraku para diaken, hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin dan berduka cita. Peliharalah janda-janda dan yatim piatu. Janda mana di pokada te tamaduka tududa. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saya minta Bapak Ibu Penatua dan Diaken menghadap ke jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan baik jasmani maupun rohani.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang memilih hamba-hambamu sebagai pekerja di dalam kebun anggurmu. Teguhkan mereka, lengkapi mereka dengan hikmat sorgawi, sehingga mereka dapat menunaikan tugas pelayanan sebagai penatua dan sebagai diaken, melakukannya menurut kehendak-Mu demi untuk persembuhan umat, baik iman maupun dalam ibadah yang sejati. Perlengkapi sidang jemaat-Mu, berikan hikmat untuk menerima dan membantu pelayanan para penatua diaken di tengah-tengah jemaat, supaya melalui pelayanan ini, jemaat ini akan terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Ini doa syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan berbalik kembali. Rekan penatua untuk berdiri. Saya akan membacakan dan saudara-saudara penatua mengikuti. Ini naskah perjanjian dari kita para penatua. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 bulan Januari tahun 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Thomas Rataba, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Rantepao kelas Rantepao untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Thomas Rataba. Stola ini adalah simbol pelayanan bahwa Bapak dan Ibu sebagai penatua sedia untuk menunaikan tugas mengemban pelayanan. Ambillah dan pakailah stola ini sebagai kesiapan untuk melayani. Penatua Petra.
Untuk para diaken, saya akan membacakan naskah perjanjian ini. Silakan berdiri. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 bulan Januari tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Hizkia, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai diaken. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Hizkia. Setelah ini adalah simbol pelayanan, saya akan mengenakannya kepada Bapak untuk mengemban tugas sebagai diaken, bahwa setelah ini adalah sebagai tanda kesiapan untuk melayani. Para penatua dan para diaken yang telah menerima amanah dari Tuhan hari ini akan menyampaikan pujian kepada Tuhan. Baiknya menghadap penerimaan. Pakailah hamba hari ini. Iya. 3. Pakailah hamba hari ini, sucikan daku, ya Al-Masih, berikanlah roh-Mu di hatiku, pakailah pelayan, pakailah mencarilah jiwa yang hilang, lagi lemah, kemana Tuhan kehendaki, pakailah hamba selamanya.
Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap orang percaya di sepanjang segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui nyanyian Kidung Jemaat 280. Aku percaya yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakannya dalam kehidupan kita, hingga patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam menyatakan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Untuk mengiring kita dalam menyatakan tanda syukur kita. Kepada Tuhan
Ada natura yang akan diuangkan pada saat ini. Dimohon kesediaan bagi Bapak Penatua, Bapak Diaken Hizkia untuk memimpin kita dalam lelang. Di sini ada natura yang akan kita uangkan bersama, persembahan dari keluarga Pendeta Sulaiman Alolinggi untuk Solodio. Mangga, taruh harga. $50 satu kali, 100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Palambang Solatasna untuk Solodio. Sama, mangga. Biasa bilang orang mangga cucu. Taruh harga. $100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Kita akan berdoa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kita beribadah bersama dan juga bersyukur bahwa Tuhan sudah berkenan untuk hari ini dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken. Juga bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kita bersyukur ada 45 orang yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Kita doakan warga jemaat yang sakit, yang tercatat di warta jemaat ada 20 orang, lalu ada tambahan bahwa juga orang tua kita, Bapak Dr. Ishak sedang dalam kelemahan tubuh. Juga pelayanan-pelayanan ke depan dalam minggu ini ada pelayanan pemberkatan nikah. Ada 4 pasang, ya, budak-budak dia tahu kawin teh. Kemudian juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, khususnya di Mamuju dan di Majene. Kita doakan mereka supaya penanganan-penanganan yang sedang dilangsungkan di sana oleh berbagai pihak bisa dilaksanakan dengan baik. Kita bersyukur tadi malam dari Krisis Center Gereja Toraja sudah tiba dengan selamat, dengan beberapa dari wilayah Satulu juga hadir di sana, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa mengambil peran, entah itu berdoa atau apapun yang kita bisa persembahkan demi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, karena mereka masih mengalami ketakutan ya. Sahabat abang ditandai kumua piran nomoran nala buto tu gempa dan seterusnya. Kemudian kita berdoa juga yang berduka cita keluarga almarhumah Marta Sesa, Nenek Heru, kemudian keluarga almarhumah Dina Toding Rarre, dan keluarga almarhumah Kristina Arung, Batu Nenek Agnes. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa dan harapan kami, sehingga kami sudah dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui kebaktian pada hari ini merayakan hari Minggu. Tuhan, kiranya berkenan untuk segala pujian, untuk persekutuan kami, dan teristimewa di hari ini, melalui kebaktian ini, Tuhan telah berkenan untuk meneguhkan hamba-hambamu yang Engkau akan pakai mengangkat tugas pelayanan melalui pekerjaan pelayanan penatua dan diaken. Semoga Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat, kesehatan, dan kemampuan untuk menunaikan tugas pelayanan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, firman-Mu telah kami dengar untuk mengajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mampukanlah kami menjalani kehidupan ini, mampukanlah kami untuk tetap bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan, melalui firman-Mu, melalui kesetiaan kami berdoa, kesetiaan kami berbuat baik, sehingga dengan demikian, apapun yang kami jalani karena kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, maka kami akan selalu mendengar dan mengenal suara Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dan hadir bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih kami persembahkan atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, atas berbagai berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk warga jemaat-Mu pada minggu ini, mereka bersuka cita atas pertambahan 1 tahun lagi usia mereka. Tuhan, berkati sukacita mereka, dan biarlah seiring dengan pertambahan usia mereka, kasih dan anugerah Tuhan juga senantiasa ditambahkan. Segala usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati, sehingga jeripaya mereka tidak sia-sia. Berkati dalam setiap rumah tangga, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat-Mu, dan berikan kemampuan untuk menata kehidupan, menata pekerjaan dan segala usaha untuk kami dapat pakai menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul. Kami doakan mereka yang sakit, entah itu yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk umat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, teristimewa di Mamuju, di Pangkajene, saudara-saudara kami di Manado, saudara-saudara kami di Kalimantan Selatan, dan di tempat-tempat yang lain. Mohon Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, mampukan mereka menghadapi pergumulan itu, dan mereka yang sedang mengambil bagian, membantu dan menolong saudara-saudara kami, entah pemerintah maupun komunitas-komunitas yang lain, persekutuan-persekutuan keagamaan, biarlah melalui semua itu Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami bencana, mereka dapat tertolong dan juga mereka dapat dikuatkan. Ya Allah Tuhan kami di surga, kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa tuanya. Tuhan tolong mereka, kuatkan, berikan kesehatan yang baik. Engkau memberkati segenap anak cucu untuk senantiasa menaruh belas kasihan, menaruh kasih sayang buat orang tua kami, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap bersemangat menjalani masa-masa tua yang Tuhan masih anugerahkan. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu. Dalam minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan majelis gereja menata pelayanan itu, biarlah semuanya dapat dilangsungkan dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu, anak-anak kami yang Engkau anugerahkan, berkati dalam pertumbuhan, berkati dalam pendidikan, berkati mereka dalam perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah generasi-generasi anugerah-Mu bagi kami. Kami dimampukan Tuhan untuk mengasuh, membimbing, mendidik mereka, sehingga mereka juga tetap bertumbuh di dalam hikmat Tuhan dan hikmat-hikmat
supaya mereka dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tuhan, pemerintah, bangsa dan negara kami doakan semoga Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam penanganan COVID, biarlah satuan-satuan tugas, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, semoga Tuhan selalu memberikan semangat kepada mereka. Kami doakan, khususnya bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan karena terpapar COVID, semoga Roh Kudus terus memberi semangat kepada mereka, sehingga mereka dapat dikuatkan dan mereka dapat pulih kembali. Tuhan di surga, segenap keluarga kami dimanapun mereka berada di muka bumi ini, hadirlah di sana ya Tuhan, untuk tetap menjadi gembala mereka yang baik. Kami berdoa, sepanjang kehidupan kami, segala aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan, kami serahkan hidup kami, perjalanan kami, biarlah kami boleh menjalaninya dengan penuh selamat, mengerjakan segala tugas dan pekerjaan kami juga dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Berkatilah kami jika sebentar kembali ke rumah kami, semoga kami dapat tiba di rumah dengan penuh selamat. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan senantiasa setia melayani Tuhan. Kita menyatakan janji kita di hadapan Tuhan melalui pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup karunia Tuhan dengan takut akan Dia. Hiduplah memuliakan Tuhan, setialah dalam tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken, serta bertumbuhlah dalam tuntunan Tuhan. Dan inilah berkat Tuhan untuk kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia sebagai nyanyian syukur kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Pak Pendeta tetap berdiri. Diaken dan Penatua, mari berfoto bersama. Pendeta sebelum kita masuk konsili. Berdiri, Penatua Diaken. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.